Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang sebuah tanaman ya yang unik sekali. Karena kalau kalian pecinta anggrek biasanya juga cinta dengan tanaman ini. Jadi tanaman apa ini namanya? Terus saksikan videonya sampai habis ya. Ya, jadi teman-teman benar sekali ya. Kalau mungkin teman-teman sudah akrab, ini adalah Hoya. Namanya adalah Hoya imperialis. Jadi ini itu salah satu jenis Hoya spesies yang ada di Indonesia yang bunganya besar ya teman-teman, seperti ini. Nah, lihat, wow, cantik ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas atau sharing tentang bagaimana cara perawatan Hoya imperialis, mulai dari kebutuhan cahayanya, kemudian media tanamnya, cara penyiramannya, pemupukannya, dan lain-lain ya. Jadi bagi kalian yang penasaran, terus saksikan videonya sampai habis dan subscribe dong. Oke, mantap, lanjut. Ya, baiklah teman-teman pecinta tanaman, hal pertama yang akan kita sharing di sini adalah tentang media tanam. Nah, Hoya imperialis saya yang ada di sini itu menggunakan media tanam sekam bakar yang saya campur dengan sekam mentah. Kemudian saya campur lagi dengan serbuk gergaji tanpa tanah sama sekali. Tetapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak punya media tanam yang saya sebutkan tadi, untuk Hoya imperialis bisa menggunakan kokopit atau sabut kelapa yang dipotong seperti dadu, seperti itu bisa digunakan juga. Kemudian kalian bisa campur dengan sekam mentah atau sekam bakar juga tidak apa-apa. Nah, ingat ya teman-teman, di sini itu saya membahas tentang Hoya imperialis. Jadi kalau misalkan Hoya lain media tanamnya seperti apa, itu berbeda biasanya ya. Jadi karakter Hoya itu berbeda-beda. Ada yang sukanya media tanamnya hidroton, ada yang sukanya kokopit, ada yang sukanya sekam bakar, seperti ini juga tidak apa-apa. Tetapi untuk media tanam Hoya imperialis ini dia termasuk dalam Hoya yang bandel ya teman-teman. Jadi media tanamnya itu tidak pilih-pilih seperti itu ya. Oh ya, satu lagi untuk Hoya imperialis ini ya teman-teman, potnya itu jangan lupa bawahnya dilubangi yang banyak ya, biar aerasi airnya lancar, jadi tidak tergenang. Karena meskipun dia bisa menggunakan media tanam air ya teman-teman untuk Hoya, tapi biasanya kalau ada tanah, ada air gitu menggenang dalam satu kesatuan di dalam pot, itu dia busuk teman-teman. Jadi untuk menghindari itu sebaiknya potnya diberi lubang yang banyak agar airnya lancar ke bawah, seperti itu ya teman-teman ya. Ya baik teman-teman, untuk kebutuhan cahaya ya, Hoya imperialis ini jadi suka dengan cahaya yang banyak teman-teman. Justru kalau dia tidak dapat cahaya yang banyak, biasanya dia agak lambat berbunga. Tetapi triknya, kalau misalkan pertama beli ini atau pertama tanam, itu taruh saja dia atau letakkan dia di bawah naungan kayu saja. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung taruh atau letakkan dia di cahaya yang banyak, biasanya dia layu dan bisa mati ya teman-teman. Tapi caranya itu berlahan-lahan teman-teman. Jadi taruh atau letakkan dia di bawah pohon, kemudian kasih rambatan atau kasih turus ya. Kalau teman-teman misalkan mau taruh di dalam pot di rumah, kasih turus seperti itu. Nah, nanti dia kan akan merambat mencari sinar matahari. Nah, biarkan saja, jadi tidak akan mati. Dengan cara seperti itu nanti dia akan beradaptasi dengan cahaya matahari yang banyak. Bahkan Hoya imperialis saya ini pertama-tama hanya dapat sinar matahari pagi saja teman-teman. Tetapi lama-kelamaan karena terlalu panjang, dia merambat terlalu besar, akhirnya saya biarkan saja dia merambat di atas pohon, dan sekarang untuk bagian atasnya itu sudah dapat matahari dari pagi sampai dengan sore ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa untuk Hoya imperialis ini dapat matahari dari pagi sampai sore pun tidak apa-apa, dengan syarat ya, jadi dia merambat sendiri, bukan teman-teman pindahkan nih dari misalkan dari kena matahari yang hanya 3 sampai 4 jam kemudian langsung teman-teman pindahkan ke tempat yang mataharinya sangat banyak, maka biasanya dia akan layu ya, bisa mati, bisa juga beradaptasi, tapi biasanya mati, dia busuk seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dia merambat itu biasanya tidak apa-apa. Ya, selanjutnya adalah bagaimana cara membungakannya atau memupuknya, merawatnya. Jadi untuk Hoya imperialis ini teman-teman, pengalaman saya biasanya saya siram dengan air beras saja ya, karena saya orang yang termasuk
salah satu orang yang tidak terlalu fokus ke pupuk ya teman-teman. Jadi saya itu fokusnya bagaimana caranya itu meletakkan Hoya ini sehingga dia itu seperti di habitat aslinya, sehingga dia mudah beradaptasi. Nah kalau misalkan tanaman sudah senang, itu sudah beradaptasi dengan baik, tidak usah kita pupuk juga, ya dia sudah berbunga teman-teman. Seperti ini nih. Jadi tidak terlalu intens saya pupuk, tapi sudah terlalu bunga dengan cahaya itu tadi, cahaya yang cukup ya teman-teman. Karena tanaman kan untuk berbunga itu perlu energi, jadi dia harus berfotosintesis dengan cahaya juga, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini seperti itu, begitu ya kalau tips saya cara membungakannya ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman, bunganya cantik sekali. Nah nanti akan kita tampilkan lagi jenis bunga yang lainnya ya teman-teman. Nah ini tuh dia di atas rumah teman-teman nih, lihat ini di atas pohon nangka, kemudian nah tidak ada naungan sama sekali, jadi atasnya ini benar-benar terkena matahari atau sinar matahari dari pagi sampai dengan sore ya teman-teman. Nah karena dia tidak ada naungan seperti ini ya teman-teman, untuk penyiraman kalau musim kemarau itu biasanya saya siram ketika kering saja. Ketika kering kan teman-teman bisa cek media tanamnya dengan tangan tuh, dicucuk pakai jari, itu kalau lembab dalamnya ya nggak usah disiram. Tapi kalau musim hujan ini biasanya dia kena itu terus teman-teman, kena hujan, dan medianya itu kalau misalkan terlalu becek itu biasanya saya tutupi dengan terpal atau karung ya, sehingga air itu mengalir keluar. Ya teman-teman, selanjutnya bunga ya teman-teman. Nah Hoya Imperialis ini punya beberapa varian bunga. Yang pertama itu yang putih atau alba ya. Jadi ini biasanya lebih mahal kalau teman-teman beli dengan yang merah atau pink ya. Jadi yang putih ini lebih mahal. Selanjutnya dia ada totol-totol hitam seperti ini varian bunganya. Seperti ini ya teman-teman, jadi ada merah kemudian ada totol-totol hitamnya. Kemudian varian bunga yang selanjutnya merah seperti ini ya teman-teman, jadi dia merah, tidak ada totol-totolnya sama sekali. Dan varian yang terakhir itu adalah seperti ini ya teman-teman, dia pink, merah, putih seperti ini campuran, jadi kayak seperti pink seperti ini, tapi dia tidak terlalu tajam warnanya. Nah kebetulan saya punyanya yang seperti ini, punya yang merah juga yang satunya, tapi belum berbunga seperti itu ya teman-teman. Nah untuk Hoya Imperialis ini teman-teman, jadi bunganya itu agak lama ya nunggunya mekar teman-teman. Kalau teman-teman tidak sabaran, aduh dia mekar satu-satu, kemudian nunggunya lama, kemudian bunganya ini wangi teman-teman, terutama saat malam hari ya. Saat malam hari itu wangi sekali dia tuh wanginya tuh seperti balsem, tapi seperti parfum mobil seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya tentang sharing kita hari ini. Kira-kira teman-teman sudah punya belum nih Hoya Imperialis, atau punya Hoya yang lain? Teman-teman bisa komen di bawah. Terus jangan lupa videonya di like, di komen, di sharing. Terus kalau mau subscribe silahkan subscribe. Selamat berkebun. Jangan lupa videonya tuh ya seperti di awal tadi tuh di komen, di sharing ya. Oke, selamat bertemu dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Bye.